Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Sang Triratna. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pelaksanaan hak asasi manusia dalam agama Buddha. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah siswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila Buddhis serta hak dan kewajiban yang sesuai dengan pelaksanaan hak asasi manusia. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai membahas tentang materi ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Tahukah kalian apa saja hak dan kewajiban yang diuraikan dalam Sigalo Wada Sutta sebagai dasar pelaksanaan dari hak asasi manusia? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas materi secara mendalam bersama saya, Ibu Ririn Ernawati. Namo Buddhaya. Di negara kita, Indonesia, pelaksanaan hak asasi manusia dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana hak ini merupakan kodrati alami tanpa membedakan suku, ras, golongan, maupun agama. Tidak hanya negara saja yang menjamin pelaksanaannya, tetapi setiap ajaran agama juga menjunjung tinggi dari pemenuhan hak asasi manusia tersebut. Pelaksanaan hak asasi manusia dalam agama Buddha didasarkan pada pemenuhan hak untuk hidup, memiliki, mendapatkan kehormatan, memperoleh kebenaran maupun hidup dengan seimbang sesuai dengan yang tertuang dalam Pancasila Buddhis. Kita dapat melihat fenomena di mana itu merupakan tindakan yang melanggar Pancasila Buddhis yang pertama, karena memancing itu merupakan salah satu bentuk pembunuhan terhadap makhluk hidup. Dan pada video berikutnya kita dapat melihat ini yang harus kita lakukan, menyelamatkan hak hidup makhluk lain dengan mencoba untuk melepaskannya kembali ke alam bebas. Nah, dalam agama Buddha, kegiatan semacam ini kita sebut sebagai fangse. Jika kita mengingat kembali tentang riwayat hidup Sang Buddha, tentang kisah Pangeran Siddhartha yang menolong seekor belibis yang dipanah oleh Dewa Datta. Yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha ini juga merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan hak hidup suatu makhluk. Sebaliknya, dari kisah Angulimala kita dapat mengingat bahwa ini adalah salah satu bentuk pelanggaran hak hidup makhluk lain. Sila kedua dalam Pancasila Buddhis adalah bertekad untuk menghindari pencurian atau pengambilan barang yang bukan miliknya. Hal ini membantu kita untuk menjaga dan melindungi hak milik orang lain sehingga mereka tidak akan merasakan kehilangan baik harta maupun benda yang lainnya. Sila kedua, pelaksanaan hak asasi yang ketiga terkait dengan pelaksanaan sila ketiga dalam Pancasila Buddhis, di mana kita berusaha melindungi hak-hak kehormatan orang lain dari tindakan yang tidak sopan, melecehkan, ataupun membuli. Demikian juga sila keempat dalam Pancasila Buddhis, di mana kita bertekad senantiasa untuk selalu berbicara jujur dan menghindari kebohongan. Tidak berbohong sama halnya dengan memberi hak kepada orang lain untuk tidak kehilangan mendapatkan kebenaran ataupun realitas. Berkata jujur adalah jaminan perlindungan hak agar kita tidak menjadikan informasi itu salah dan merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Sila yang kelima dalam Pancasila Buddhis adalah menghindari minum minuman keras atau mengkonsumsi hal apapun yang dapat menyebabkan kesadaran kita melemah. Seseorang yang mabuk cenderung mudah untuk tidak terkendali dan dia sangat berpotensi untuk melakukan hal-hal yang buruk. Menghindari minuman dan makanan yang dapat memabukkan bertujuan untuk menjaga kewaspadaan dan kesadaran dalam diri kita. Selain itu, kita dapat melatih pikiran kita dan kewaspadaan melalui praktik meditasi. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa yang dibahas dalam Sigalo Wada Sutta? Pemenuhan hak asasi manusia ini juga dijelaskan Sang Buddha dalam Sigalo Wada Sutta loh.
Sigalowada Sutta ini adalah khotbah Sang Buddha dengan pemuda bernama Sigala yang menguraikan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Yang pertama, kewajiban timbal balik antara anak dan orang tua. Kewajiban anak adalah merawat, menghormati, membantu orang tua, menjaga kehormatan dan nama baik keluarga, kemudian menjaga hak warisan yang diperolehnya dari orang tua, serta memberikan persembahan jasa kebajikan ketika orang tua telah meninggal. Sebaliknya, orang tua juga berkewajiban untuk mencegah anaknya berbuat kejahatan, kemudian memberikan warisan pada waktu yang sesuai, memberikan saran dalam mencari pasangan hidup, kemudian menganjurkan untuk selalu berbuat baik dan mendidik atau mengajarkan anaknya dalam suatu keahlian agar dapat menjalankan kehidupan nantinya dengan baik. Yang kedua adalah kewajiban timbal balik antara murid dan guru. Murid memiliki kewajiban terhadap guru di mana dia memberikan penghormatan kepada guru, membantu dan melayani guru, belajar dengan semangat, rajin dan tekun, serta memberikan jasa-jasa kepada guru, memperhatikan pembelajaran saat di kelas berlangsung. Sebaliknya, kewajiban yang harus dilakukan seorang guru kepada siswanya, ia harus mendidik dan mengajari siswanya dengan baik, mengajari siswanya dengan penuh kesabaran, memberikan pengetahuan secara jelas dan terinci dan mendalam, serta membicarakan kebaikan-kebaikan muridnya dan menjaga dirinya dari berbagai segi. Ketiga adalah kewajiban timbal balik antara atasan dan bawahan. Seorang pemimpin atau atasan memiliki kewajiban untuk memberikan pekerjaan kepada bawahannya sesuai dengan kemampuan. Kemudian memberikan upah yang layak kepada bawahannya, memberikan perhatian dan kesejahteraan bagi bawahannya, serta memberikan motivasi atau semangat agar bawahannya ini dapat bekerja dengan baik. Ketika sudah mendapatkan perilaku yang baik dari atasannya, demikian sebaliknya, bawahan harus bekerja dengan baik, datang atau bangun lebih awal daripada atasannya, menjaga nama baik atasannya dan berterima kasih atas segala hal yang telah diberikan kepadanya. Yang keempat adalah kewajiban timbal balik antara seorang teman dan sahabatnya. Sebagai sahabat yang baik atau kalyanamita, maka kita hendaknya selalu bermurah hati, selalu menjadi pelindung bagi teman kita, selalu jujur, menjaga hak milik teman kita di saat mereka lengah, dan kita selalu menepati janji kita, tidak mengajak untuk melakukan hal-hal yang buruk, selalu berada saat senang dan susah dan senantiasa menghormatinya. Nah, anak-anak, itulah nilai-nilai dalam Pancasila Buddhis yang dapat kita terapkan dalam pemenuhan hak asasi manusia. Dalam Sigalowada Sutta juga sudah dijelaskan oleh Sang Bhagawa bahwa kita harus senantiasa memiliki hubungan timbal balik dengan guru, dengan orang tua, dengan atasan ataupun bawahan yang kita punya, serta dengan para sahabat. Dengan begitu, mari kita bersama-sama melakukan pembenahan dalam diri kita. Kita lebih menghormati hak orang lain, menghargai orang lain supaya hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih harmonis. Jadi, bagaimana? Sudahkah kalian dapat memahami materi ini dengan baik? Jika belum, kalian bisa menonton kembali video pembelajaran ini atau kalian bisa membaca materi yang terdapat dalam portal belajarbuddha.id. Dan anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya juga ya. Selalu rajin dan bersemangat dalam belajar. Semoga kita semakin maju dalam Dhamma. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.